Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial serta konsep permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah pengertian ekonomi manajerial. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Kemudian, ruang lingkup ekonomi manajerial terdapat 3. Yang pertama ada terkait dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi. Teori ekonomi tersebut terbagi menjadi 2. Ada ekonomi mikro yang mempelajari tingkah laku secara individual, serta ada ekonomi makro yang melihat secara agregat seperti output, pendapatan, investasi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada terkait dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan matematika ekonomis dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Dan yang ketiga terkait dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Dalam ini terdapat 2, yaitu ada area fungsional yang mencakup tentang akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Dan yang kedua ada ekonomi manajerial yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengembalian keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian, dalam ekonomi manajerial terdapat teori perusahaan. Jadi, perusahaan itu adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan ini adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan umum dari perusahaan ini adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Terdapat kendala-kendala dalam operasi perusahaan ini, yaitu yang pertama ada keterbatasan ketersediaan input-input penting, yang kedua kendala hukum, dan yang ketiga ada keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal. Kemudian ada 5 teori-teori laba, yaitu teori laba dalam menghadapi resiko, teori laba karena pergesekan, teori laba monopoli, teori laba inovasi, dan teori laba efisien. Kemudian, laba itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama ada laba tinggi, menandakan bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak, dan yang kedua, laba memberikan sinyal yang penting untuk relokasi yang dimiliki masyarakat sebagai perubahan selera dan permintaan sepanjang waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah permintaan. Jadi, permintaan atau demand adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jadi, fungsi permintaan ini menunjukkan hubungan antara kuantitas yang dimiliki dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi permintaan dan barang atau jasa tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi beserta pengaruh perubahan variabelnya. Yang pertama ada harga barang dilambangkan dengan PX. Dia bersifat negatif, dan yang kedua ada pendapatan konsumen dilambangkan dengan huruf I, bersifat positif untuk barang yang normal dan bersifat negatif untuk barang interior. Yang ketiga, harga barang atau jasa terkait dilambangkan dengan PR, positif untuk barang substitusi dan bersifat negatif untuk barang komplementer. Kemudian yang 4, ekspektasi harga di masa depan dilambangkan dengan huruf PE, bersifat positif. Kemudian yang kelima ada ekspektasi pendapatan di masa depan dilambangkan dengan huruf LE yang bersifat positif. Kemudian ada
ekspektasi ketersediaan barang di masa depan dilambangkan dengan huruf PAE yang bersifat negatif. Kemudian ada selera konsumen yang berlambang T dan bersifat positif. Kemudian jumlah konsumen potensial berlambang N dan bersifat positif. Kemudian ada pengeluaran iklan berlambang A dan bersifat positif. Dan yang terakhir ada fitur atau atribut produk yang berlambang F dan bersifat positif. Analisis permintaan. Untuk keperluan analisis variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, variabel harga produk X dilambangkan dengan PX, dan variabel selain harga disebut demand determinan dan biasanya disebut konstan. Kemudian penawaran. Jadi, penawaran atau supply adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar yang tergantung pada sejumlah besar variabel. Fungsi dari penawaran ini menunjukkan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi penawaran dan barang dan jasa tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran beserta pengaruh perubahan variabelnya terdapat 6. Yang pertama ada harga produk X yang berlambang PX dan bersifat positif. Yang kedua ada harga input bahan baku berlambang PI bersifat negatif. Yang ketiga harga produk lain bukan X yang berkaitan dalam produksi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu bisa bersifat negatif jika substitusi dan bersifat positif jika komplementer. Yang keempat ada tingkat teknologi berlambang T dan bersifat positif. Yang kelima, ekspektasi produsen terhadap harga produk X di masa depan yang berlambang PE. Di sini bersifat negatif. Yang keenam dan yang terakhir jumlah perusahaan yang memproduksi produk sejenis berlambang NP dan bersifat positif. Kemudian ada analisis penawaran ini untuk keperluan analisis variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel harga produk X, PX, dan variabel selain harga disebut supply determinants dan biasanya disebut konstan.